Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Arizi Akbar dengan NIM 106012430021. Aku berasal dari kelas DK4803B. Aku mau buat tugas matkul agama, yaitu tentang Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Oke, teman-teman pernah nggak sih berpikir kalau kita tuh ragu mengenai masa depan, ragu tentang kemampuan diri kita, dan bahkan kita juga pernah berpikir Allah itu pernah ngedengar nggak sih dari doa-doa kita. Nah, aku memiliki surat Al-Quran yang menjadi landasan kita kenapa kita tuh harus yakin terhadap Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi "Dzalikal kitabul la raiba fih", yang artinya tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Kalimat ini sederhana tetapi memiliki makna yang kuat bahwa Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, dan Al-Quran ini adalah sebagai petunjuk bagi kita yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril di Gua Hira secara berangsur-angsur. Dan ketika keputusan yang kita ambil itu berdasarkan Al-Quran, berdasarkan apa yang ada di dalam Al-Quran, ketika kita memahami isi dan arti dari Al-Quran tersebut, pasti hidup kita akan berjalan dengan lancar-lancar sesuai dengan syariat atau sesuai yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang emang ditujukan kepada kita sebagai umatnya dan sebagai hamba Allah. Teman, di dunia kampus kita dituntut untuk kritis, berpikir kritis, untuk memahami bagaimana jalan hidup. Begitu juga dengan kita memahami Al-Quran, kita harus kritis, harus mengambil poin-poin yang seharusnya kita ambil sebagai mahasiswa yang sudah dewasa. Dan ketika di lingkungan mahasiswa kita sudah jauh dari orang tua, kita sudah dituntut untuk memilih kehidupan seperti apa yang kita mau. Dan juga dengan pergaulan, kita harus benar-benar memilih pergaulan di kampus, terutama di kampus umum, yang mayoritas dari kampus umum tersebut adalah rata-rata orang yang tidak terlalu banyak belajar agamanya. Jadi kita harus memilih teman yang kira-kira mana yang bagus, atau mana yang teman-teman ini yang beradab, atau teman-teman yang kita harus mencari teman-teman yang masih mengerjakan sholat, ketika azan dia ngajak kita sholat. Begitupun di dalam memilih organisasi, kita harus mencari teman-teman yang baik di organisasinya. Nah, kita harus juga ikut bergabung di komunitas-komunitas atau UKM yang ada di kampus yang berkaitan dengan agama, karena kita harus ada pengingat dalam kehidupan sehari-hari di kampus. Pengingat itu tentang bagaimana kita mempelajari Al-Quran, dan salah satu pengingatnya adalah Al-Quran. Dan Al-Quran itu biasanya dipelajari oleh teman-teman UKM, teman-teman yang komunitas agama di dalam kampus, diajarkan kepada kita juga sebagai reminder dalam keseharian kita dalam menjalankan kehidupan di kampus dan keseharian kita. Lagi teman-teman, kita berasal dari fakultas seni yang terkenal dengan kebebasannya. Jadi ketika kita tidak memiliki benteng untuk mempertahankan diri kita akan mudah mengikuti arus sesuai dengan lingkungan kita. Nah, karena lingkungan kita beragam, banyak buruknya juga. Menurut aku banyak buruknya. Kita harus menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman, dan ingat dengan teman-teman harus ingat bahwa di dalam Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi apa yang disuruhkan atau yang direkomendasikan di dalam Al-Quran itu harus kita patuhi dengan mempelajarinya, membaca tafsir-tafsirnya, dan menjalankan apa yang kita pelajari dalam keseharian, karena Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Selain itu, Al-Quran itu sudah terbukti 80% secara sains dan ilmiah diterapkan di dunia nyata. Jadi apa yang ada di dalam Al-Quran itu sudah ada yang kejadian di dunia nyata, atau dibuktikan oleh ilmu teknologi yang sudah berkembang pada saat sekarang ini. Seperti Teluk Alaska itu adalah pertemuan antara air tawar dengan air laut, itu sudah ada di dalam Al-Quran. Dan juga dengan penemuan dengan penelitian sains juga banyak ditemukan bahwa Al-Quran itu benar-benar asli, atau sudah tidak ada keraguan di dalamnya, seperti yang sudah
seperti yang sudah difirmankan oleh Allah.